Saya izin off cam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik selanjutnya ini adalah terkait indikator keberhasilan pembangunan, yang mana topik ini itu selalu relevan digunakan untuk melihat bagaimana sih tingkat pembangunan suatu negara itu. Apakah negara tersebut sudah mencapai target yang sudah ditetapkan atau justru tidak memenuhi target. Nah, apa aja sih indikator yang biasanya digunakan di sini ya? Yang pertama adalah pendapatan nasional. Ini kalau kalian sudah mempelajari makro, pendapatan nasional itu kan dibagi menjadi 3 ya. Kalau GDP-nya itu menurut pengeluaran, GDP menurut pengeluaran, GDP menurut faktor produksi, kemudian GDP menurut pendapatan. Pendapatan nasional ini merupakan nilai produksi barang-barang dan jasa yang diciptakan dalam suatu perekonomian di dalam 1 tahun. Masanya itu 1 tahun. Periodenya ada 1 tahun. Nah, ini dibedakan menurut pengertiannya ada 2. Yang pertama yaitu pendapatan nasional menurut harga berlaku dan pendapatan nasional menurut harga konstan atau kita mengenalnya juga dalam istilah real, harga real. Kalau pendapatan menurut harga berlaku, seperti yang sudah saya sampaikan sebelum-sebelumnya itu, adalah pendapatan nasional yang dihitung menurut harga yang berlaku dan pada tahun bersangkutan. Nah, di dalam pendapatan nasional dengan menggunakan harga berlaku ini, dia masih memasukkan efek-efek inflasi di dalamnya. Sehingga ketika terjadinya gejolak harga atau inflasi atau deflasi itu akan harga PDB menurut harga berlaku ini akan lebih fluktuatif dibandingkan dengan PDB menurut harga konstan. Yang kedua ini adalah pendapatan nasional menurut harga konstan atau real, yaitu pendapatan nasional yang dihitung menurut harga tetap. Ada tahun dasarnya dengan menggunakan angka indeks harga konsumen. Pendapatan nasional real ini ditentukan dengan menggunakan rumus seperti ini. 100 PNRT adalah pendapatan nasional real pada tahun T. Misalkan di tahun 2021. PNRT tahun 2021 GDP real pada tahun 2021 sama dengan 100 dikali PNBT dikali IHT. PNBT adalah GDP atau pendapatan nasional menggunakan harga berlaku dikali dengan IHT. IHT adalah atau biasanya IHK. Kalau di BPS kita mengenalnya IHK kurang kali. Indeks harga konsumen pada tahun T. Nah, IHK ini kan macam-macam. IH ini indeks harga itu macam-macam. Ada indeks harga konsumen, ada indeks harga produsen, ada indeks harga perdagangan besar. Yang kita gunakan yang mana di sini adalah indeks harga konsumen atau IHK pada tahun T. Jadi karena ini indeks ya, angkanya itu nggak mungkin persen, berkisar 0 sampai 1, angkanya indeks ya, makanya di sini dikali 100 dikali dengan harga berlaku, maka ketemu pendapatan nasional atau GDP menurut harga konstan. Nah, indikator selain itu apa untuk melihat keberhasilan pembangunan selain GDP-nya? GDP kan ini dilihat ya trennya 5 tahun atau 10 tahun terakhir itu bagaimana, apakah trennya meningkat atau turun atau stagnan. Ini bisa menjadi patokan. Indonesia sebelum COVID itu 5 tahun belakang itu pertumbuhan ekonominya cukup stagnan di kisaran 5%. Nggak naik, nggak turun juga. Makanya perlu adanya suatu terobosan, program-program atau kebijakan khusus lainnya supaya bagaimana sih untuk mendorong pertumbuhan kita lebih catching up, lebih cepat pertumbuhannya. Nah, dilalah ada COVID yang mana menyebabkan ekonomi kita di beberapa kuartal terakhir mengalami masa resesi, yakni pertumbuhan minus 2 kali atau selama 2 kuartal berturut-turut. Namun sekarang kita sudah menunjukkan performa yang cukup positif ya, sudah di kuartal terakhir ini kemarin kuartal 2 ya, itu sudah
positif. Lalu yang kedua adalah pendapatan per kapitanya. Pendapatan per kapita bagaimana menghitungnya? Sama aja. Pendapatan nasional ini kita bagi dengan jumlah penduduknya, jumlah populasinya. Kemarin menghitung HCI 0 atau apa itu headcount index untuk penduduk miskin, kalian juga menghitung pendapatan per kapita juga, bukan sih? Nah, di sini pendapatan per kapita itu digunakan untuk mengukur kinerja perekonomian suatu negara dari masa ke masa, melihat struktur perekonomian suatu negara, serta membandingkan kinerja perekonomian satu negara dengan negara lainnya. Nah, kalau kita bandingkan nih ya, Indonesia dengan Singapura, itu kan Indonesia masuk G20, negara-negara dengan jumlah PDB terbesar. 20 negara yang memiliki GDP terbesar di dunia. Indonesia masuk. Tapi kalau dibagi dengan populasinya yang menghasilkan PDB per kapita atau pendapatan per kapita ini nilainya sangat kecil. GDP kita itu kalau total secara agregat lebih tinggi dibandingkan Singapura. Tapi kalau udah dibagi dengan populasinya, jumlah penduduknya, maka akan sangat kecil banget. Bahkan kita masuk dalam negara kembali lagi menengah bawah, bukan menengah atas. Negara dengan pendapatan menengah ke bawah. Sementara Singapura dengan GDP-nya nggak terlalu besar, tapi jumlah penduduknya juga nggak terlalu banyak, dia masuk dalam negara yang berpendapatan tinggi atau upper income countries. Terus yang ketiga adalah dengan melihat tingkat laju pertumbuhan ekonominya. Nah ini ya, setelah kita mengetahui nilai pendapatan nasional, pendapatan per kapita, selanjutnya adalah hitung laju pertumbuhannya. Rumusnya sederhana aja, yaitu dengan cara menghitung PDB pada tahun T dikurangi dengan PDB pada tahun sebelumnya dikali 100%. Nah, ini untuk menghitung atau gini, PDB pada tahun T dibagi dengan PDB tahun sebelumnya dikali 100%. Selisihnya ya, delta PDB tahun T dikurangi PDB tahun sebelumnya, dibagi, ini rumusnya kurang. PDB tahun T dikurangi PDB pada tahun sebelumnya dibagi PDB pada tahun tersebut. PDB pada tahun T kali 100%. Ini kurang pembaginya untuk menghitung laju pertumbuhan ekonomi. Nah, ini untuk melihat laju pertumbuhan ekonominya. Yang ketiga adalah kita melihatnya dengan cara mengambil salah satu indikator, yaitu indeks kualitas hidup dan indeks pembangunan manusia. Ini dikenalkan pertama kali oleh Morris tahun 1979, IHK ini, indeks pembangunan manusia ini, untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat. Diperkenalkan oleh Morris dengan menggunakan Physical Quality of Life Index atau PQLI, indeks kualitas hidup. Ini kemarin yang sudah saya berikan sampel, contoh bagaimana apa aja sih komponen dari indeks pembangunan manusia itu sendiri. Nah, kalau untuk indeks kualitas hidup, itu Morris menulis ada 3 indikator, yaitu pertama tingkat harapan hidup, atau angka harapan hidup kalau di BPS Indonesia, AHH. Kemudian angka kematian, dan tingkat melek huruf. Ini hanya aspek pendidikan dan kesehatan saja. Angka indeks kualitas hidup atau IKH ini adalah penjumlahan dari 3 indikator ini, indeks harapan hidup, indeks kematian, kemudian angka kematian, kemudian tingkat melek huruf, dibagi dengan 3 rata-ratanya. IHH adalah indeks harapan hidup, IKP tingkat kematian, bayi per 1.000 kelahiran, dan IMH adalah indeks melek huruf. Nah, sejak tahun 1990, menurut UNDP ini mengembangkan indeks yang dikenal saat ini adalah Human Development Index, HDI, atau Indeks Pembangunan Manusia. Di sini, selain memasukkan aspek pendidikan dan kesehatan, juga menambahkan 2 indikator lainnya, yaitu satu indikator lainnya, yaitu tingkat pendapatan per kapitanya. Aspek ekonominya dimasukkan di sini. Selain tingkat harapan hidup, kemudian angka melek huruf, nah ini ditambahkan adanya pendapatan real per kapita berdasarkan daya beli masing-masing negara.
Karena ini indeks, maka nilainya berkisar antara 0 sampai 1. Semakin mendekati angka 1 berarti HDI-nya atau indeks pembangunan manusianya itu tinggi. Demikian sebaliknya. Nah, coba nanti kalian cek bagaimana sih kondisi HDI kita, indeks pembangunan IPM kita, indeks pembangunan manusia di Indonesia itu seperti apa. Tren dalam beberapa tahun terakhir, apakah dia mendekati angka 1 atau jauh sekali. Kalau nggak salah, misalkan 0,3, artinya kan masih banyak PR di negara kita, khususnya Indonesia, untuk mengejar ketertinggalan di segala aspek, baik pendidikan, kesehatan, bahkan aspek ekonominya, untuk mendorong kesejahteraan masyarakatnya. Jadi di sini Human Development Index ini juga salah satu indikator untuk melihat tingkat kesejahteraan di suatu negara. Nah, ada juga di sini Beckerman menambahkan ada indikator non-moneter. Tingkat kesejahteraan suatu negara ditentukan oleh tingkat konsumsinya atau jumlah persediaan barang tertentu yang datanya dapat dengan mudah diperoleh dari negara sedang berkembang. Apa aja sih indikator non-moneter itu sendiri? Atau indikator tingkat konsumsi? Macam-macam. Ada jumlah berapa sih konsumsi baja dalam setahun? Berapa jumlah konsumsi semen? Berapa jumlah surat dalam negeri SBN? Berapa sih persediaan pesawat radio? Persediaan telepon, jaringan telekomunikasi. Kemudian persediaan jenis kendaraan, ekspor impornya berapa, penjualannya berapa, konsumsi daging setahun berapa. Nah, ini bisa menjadi salah satu beberapa patokan untuk melihat tingkat kemajuan atau kesejahteraan atau daya beli di negara tersebut. Selain aspek-aspek seperti ini tadi yang sudah disebutkan. Tingkat baja kenapa ini penting, tingkat semen ini penting untuk melihat infrastruktur, pembangunan infrastruktur di negara tersebut. Semakin tinggi jumlah konsumsi baik baja, semen, dan mungkin indikator barang-barang infrastruktur lainnya, itu menunjukkan bahwa di negara tersebut itu sedang ada proyek pembangunan infrastruktur yang besar-besaran. Nah, artinya kan pasti ada pertumbuhan yang masif di situ. Aspek infrastruktur itu urgent saat ini ya. Nah, yang kedua ada aspek ada telekomunikasi, jaringan telekomunikasi, ada pesawat radio, telepon, dan internet mungkin. Nah, itu juga menunjukkan bahwa seiring peningkatan jaringan telekomunikasi, sektor-sektor telekomunikasi dan internet saat ini menunjukkan bahwa kemajuan di negara tersebut semakin cepat, seperti layaknya saat ini ya. Mungkin dulu konsumsi internet itu nggak sebanyak sebelum adanya pandemi. Dengan adanya pandemi COVID-19 yang mana terjadi perubahan gaya hidup, dulunya serba offline, dulunya serba tradisional, harus ketemu face to face. Sekarang seperti kita saat ini, semuanya menggunakan jaringan telekonferensi, menggunakan jaringan internet. Nah, semakin tinggi penggunaan konsumsinya, artinya kan menunjukkan bahwa kemajuan di negara tersebut juga semakin bagus, semakin baik juga. Jumlah penjualan handphone atau jumlah pembeli konsumsi penjualan untuk laptop dan sebagainya. Ini juga penjualan untuk kendaraan bermotor, kemudian konsumsi daging. Ini kan artinya penduduk tersebut sudah menunjukkan daya belinya semakin meningkat. Orang sudah cenderung bertransisi menuju ke kelompok masyarakat menengah atas khususnya ya, yang membeli mobil dengan kualitas tinggi. Itu artinya kan beberapa masyarakat kita sudah menunjukkan peningkatan level kesejahteraannya. Misalkan daging, dulunya konsumsi daging kita per tahun itu dikit sekali loh, mungkin lebih banyak ke konsumsi jenis ikan atau jenis protein lainnya. Namun di sini dengan melihat tren konsumsi daging di suatu negara tersebut juga memperlihatkan bahwa daya beli masyarakat kita sudah cukup mampu. Kemudian di sini United Nations Research Institute for Social Development tahun 1970 juga ada menambahkan beberapa indikator lainnya.
ada tingkat harapan hidup, konsumsi protein hewani, sama ya tadi, persentase anak yang belajar di sekolah dasar dan menengah, persentase anak yang belajar di sekolah kejuruan atau vokasi, kemudian jumlah surat kabar. Mungkin sekarang di zaman modern sudah jarang sekali kita langganan koran kertas seperti itu. Nah, sekarang sudah banyak orang beralih ke langganan e-paper atau newspaper yang online gitu ya. Itu sekarang lebih beralih ke situ karena kan mereka bisa punya rekapan kalau online. Nah, kalau koran manual biasanya hilang kemana barangnya. Nah, kalau yang online itu enak. Mereka bisa jika terlewatkan berita hari itu bisa membuka lagi. Apalagi kalau kalian punya handphone Samsung seperti itu ya, itu ada fasilitas di Samsung itu kita bisa secara gratis update berita, ada Kompas, kemudian apa lagi ya, ada Tempo, kemudian bisnis nggak ada 4 saya lupa itu di Samsung. Nah itu kalian secara update bisa update berita di handphone secara gratis. Itu sekarang berita apapun itu enak bisa diakses secara internet. Kemudian kalau ini mungkin jumlah radio ya, karena tahun 1970 radio itu masih zamannya. Kalau sekarang mungkin bukan radio lagi, lebih ke podcast atau semacamnya seperti itu. Nah, jumlah penduduk di kota yang mempunyai 20.000 penduduk atau lebih, semakin padat penduduk di kota tersebut juga menunjukkan bahwa adanya kemajuan ekonomi di kota tersebut. Persentase laki-laki dewasa di sektor pertanian. Nah, ini mungkin maksudnya adalah semakin banyak orang dewasa, khususnya laki-laki yang bekerja di sektor pertanian, maka menunjukkan bahwa sektor pertanian di wilayah tersebut itu semakin maju. Nah, namun sayangnya kalau kasusnya saat ini justru turun ya persentase jumlah pekerja di sektor-sektor pertanian karena mereka lebih cenderung bertransisi ke sektor yang lebih maju, misalkan manufaktur atau sektor jasa. Kemudian persentase tenaga kerja yang bekerja di sektor jasa, kemudian persentase tenaga kerja yang memperoleh gaji atau upah, kemudian persentase PDB yang berasal dari industri manufaktur, konsumsi energi per kapita, konsumsi listrik, baja, nilai per kapita perdagangan luar negeri, kemudian produk pertanian rata-rata, dan pendapatan per kapita dari PDB-nya. Nah, ini beberapa indikator yang disebutkan oleh UNRIS ya, United Nations Research Institute for Social Development untuk melihat indikator keberhasilan di suatu negara. Jadi ada komponen fixnya tadi, patokannya paling gampang untuk melihat keberhasilan yaitu PDB per kapita, lajunya, kemudian Human Development Index. Tapi ada faktor-faktor lainnya, tambahan lainnya untuk menambahkan. Ketika kalian nanti bikin analisis, bikin skripsi gitu ya, bikin paper, kalian selain bisa menambahkan keempat indikator ini, juga bisa menambahkan narasinya di dalam seperti ini. Bisa menambahkan, oh ternyata pertumbuhan ekonomi di kita itu, di Indonesia itu meningkat diiringi dengan jumlah konsumsinya berapa, kemudian jumlah konsumsi semennya berapa, kemudian juga jaringan telekomunikasinya itu seperti apa. Ini harus selaras biasanya. Seiring dengan peningkatan PDB meningkat ini ternyata diiringi dengan beberapa kenaikan indikator lainnya seperti yang sudah disebutkan ini. Ini kepake kok ketika kalian bekerja nanti di lembaga riset atau pemerintah, baik pemerintahan maupun swasta. Nah, saya kan sudah pernah menjelaskan bahwa sebelum saya jadi dosen, saya itu adalah peneliti, researcher di KOR Indonesia, Center of Reform on Economics di Jakarta. Saya meneliti seperti ini, khususnya di bagian makro, untuk memprediksi atau proyeksi ekonomi. Biasanya mereka kan mengadakan prediksi-prediksi seperti itu di mid-year ataupun akhir tahun, memprediksi pertumbuhan ekonomi di semester 1, memprediksi pertumbuhan ekonomi tahun 2022, seperti itu.
Nah, indikatornya apa? Kan nggak mungkin kita memproyeksinya dengan analisis kalau ekonometrik, arts, gas, dan semacamnya ya nanti kalau kalian belajar ekonometrik dengan analisis statistik lainnya. Namun kita juga menambahkan nih indikator tren dari perkembangan konsumsinya. Misalkan baja itu ada datanya. Konsumsi semen itu berapa? Kemudian indikator dari telekomunikasi, kemudian konsumsi untuk ini yang disebutkan, konsumsi untuk pembelian kendaraan itu dipakai di Gaikindo, itu saya gunakan. Datanya ada. Kalau nanti kalian mau lihat contoh publikasinya, boleh nanti bisa tanya Japri ke saya. Itu dipakai semuanya. Nggak mungkin nggak dipakai. Ini berguna banget buat kalian. Yang ketujuh adalah dari Susenas, indikator Susenas, inti pada BPS. Nah, Susenas ini datanya mahal banget. Sudah saya pernah sampaikan, Susenas ini datanya kan bentuknya survei. Dia itu dijualnya per kilobyte, per byte gitu BPS modelnya. Harganya bisa bisa untuk beli mobil bahkan bisa ratusan juta. Kalau belinya dikit ya nggak masalah, tergantung berapa pembelian yang Anda butuhkan. Susenas itu datanya cukup mahal, makanya kalau orang punya data Susenas itu orang yang sangat orang-orang tertentu yang punya akses ke sini dan mempunyai kemampuan secara finansial ya. Ini untuk penelitian cocok banget karena dia datanya memang tidak dipublish secara umum karena berbayar itu dan dilakukan survei. Ini Susenas ada beberapa, salah satunya ada di pendidikan, kesehatan, perumahan, angkatan kerja, warga berencana, ekonomi, kriminalitas, kemudian perjalanan wisata, media massa, lengkap sekali. Detailnya itu macam-macam, bahkan ada jumlah berapa jumlah konsumsi internet per wilayah, per provinsi kayak gitu, per kabupaten itu ada di Susenas. Datanya amat sangat mahal. Ini mikro banget, dia itu datanya bersumber berdasarkan survei dan dilakukan bertahap, biasanya berapa tahun sekali seperti itu. Kemudian United Nations for Development Program, indeks pembangunan manusia ini udah ya tadi ya, IPM diukur berdasarkan 3 indikator acuan, yaitu tingkat harapan hidup, melek huruf, pendapatan real per kapita, berdasarkan paritas daya belinya. Tapi kalau di BPS pada saat ini kemarin ya yang sudah saya sampaikan di Word itu, ada yang baru, model perhitungannya, metodenya baru, cuman sama aja, tingkat indikatornya ada 3, kesehatan, pendidikan, dan ekonominya. Cuman untuk kesehatannya kemarin itu apa, kemudian melek hurufnya ada ketambahan apa, mungkin rata-rata lama sekolah, average years of schooling, kemudian apalagi itu nanti bisa kalian cek, ada beberapa metode baru. BPS itu selalu melakukan updating metodenya untuk menggunakan indikator dalam mengolah datanya, untuk memperoleh data yang benar-benar valid dan terbaik seperti itu. Makanya selalu ada updating metode, baik metode maupun formulanya. Nah, berdasarkan IPM ini, negara di dunia itu dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama low human development, atau kelompok negara dengan tingkat pembangunan manusia rendah, dengan nilai IPM 0 sampai 0,5. Yang kedua adalah medium human development, atau negara dengan tingkat pembangunan manusia menengah, dengan nilai IPM 0,5 sampai 0,79. Yang terakhir adalah high human development, yaitu negara dengan tingkat IPM, tingkat pembangunan manusia paling tinggi, berkisar 0,79 sampai 1. Nah, ini kalian nanti coba cek deh, di provinsi kalian itu IPM-nya berapa, atau di kabupaten kalian itu IPM-nya berapa. Masuk kategori low, medium, atau high. Seperti itu. Nah, ini performa dari dampak pandemi COVID-19 terhadap pembangunan ekonomi makro secara agregat ya. Ini nasional dan Jawa Tengah. Yang sebelah kiri, pertumbuhan ekonomi ini yang warna abu-abu ini nasional, yang warna ungu ini adalah, yang abu-abu adalah Jawa Tengah, yang warna ungu ini adalah nasional. Ternyata hingga
triwulan 2 2020, ini datanya belum update sampai tahun ini ya, karena ini bahan tahun lalu. Ternyata dengan adanya pandemi COVID-19 ini, hingga triwulan 2020, di baik Jawa Tengah maupun nasional kita mengalami resesi. Turun menjadi kalau nasional minus 5,32, kalau Jawa Tengah lebih dalam minus 5,94%. Beda dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya, 2019, masih positif 5%. Tapi dengan adanya pandemi COVID-19, di triwulan 2 2020 ini sudah terasa dampaknya, minus 5%, baik nasional maupun Jawa Tengah. Bagaimana dengan tingkat inflasinya? Inflasinya masih positif, tapi turun. Ada yang tahu nggak ini bagaimana kita membacanya atau menganalisisnya kalau inflasi seperti ini, turun dibandingkan tahun sebelumnya? Maknanya apa di balik ini? Silakan jika ada yang tahu bisa raise hand atau unmute aja. Coba ada yang paham nggak? Terima kasih yang sudah menjelaskan ke 6 indikator ini. Yang pertama, dampak dari COVID-19 terhadap performa pembangunan ekonomi secara nasional ini, baik nasional maupun Jawa Tengah. Di pertumbuhan ekonominya terlihat jelas bahwa triwulan 2, baik nasional maupun Jawa Tengah mengalami pertumbuhan ekonomi yang negatif atau di sini mengalami fase resesi, negatif 5%. Kalau di tahun sebelumnya, 2019, masih positif. Nah, ini efek secara agregatnya. Nah, dari sisi inflasinya bagaimana? Inflasinya ini di bulan Agustus 2020, baik Jateng maupun nasional juga sedikit menurun. Bukan minus, tapi sedikit menurun ya. Kalau minus itu kita katakan sebagai deflasi. Kalau ini masih positif, kita katakan sebagai masih mengalami inflasi, meskipun lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Artinya kan di sini ketika inflasi turun itu menunjukkan bahwa performa atau daya beli masyarakat itu turun. Hal ini bisa disebabkan karena adanya efek pandemi, harga yang dijual di pasaran itu lebih mahal, lebih meningkat. Banyak barang yang di stok itu terbatas, kemudian jumlah yang ingin membelinya itu sangat banyak, sehingga mengikuti hukum permintaan dan penawaran, dengan banyaknya jumlah stok yang terbatas menyebabkan harga yang semakin meningkat, orang kembali lagi enggan dong untuk beli barang dengan harga yang lebih mahal, sehingga menyebabkan daya beli itu turun, sehingga menyebabkan inflasi itu juga lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Ini menunjukkan paritas atau daya beli masyarakatnya yang melemah di tahun Agustus 2020. Nah, ini TPT atau tingkat pengangguran terbuka, karena ini masih periodenya Februari 2020, jadi belum terlihat. Mungkin datanya lebih aplikatif ketika menggunakan September 2020. Di sini TPT-nya justru sedikit turun, baik Jateng maupun nasional dibandingkan tahun 2019, karena menggunakan masih Februari 2020. COVID-19 masuk Indonesia itu kan bulan Maret 2020. Nah, jadi indikatornya perlu diganti tahunnya. September 2020 akan jauh lebih terlihat. Lalu yang keempat adalah tingkat kemiskinan, juga baik Jateng maupun nasional, sudah terlihat nih di bulan Maret 2020. Meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan adanya COVID-19 ini juga berdampak, banyak orang di PHK, kemudian nggak dapat pesangon. Nah, ini meningkatkan tingkat kemiskinan, baik Jawa Tengah maupun nasional. Performa investasi pun juga terlihat banget nih, anjlok hampir lebih dari 50% dari tahun sebelumnya. Baik target maupun realisasinya, meskipun yang abu-abu ini targetnya, yang kuning itu realisasinya, meskipun target di triwulan 2 2020 diturunkan dari tahun sebelumnya, dari 47% turun jadi targetnya hanya 26%, ini realisasinya jadi
targetnya karena ada pandemi COVID-19 ini diturunkan menjadi hampir setengahnya. Tahun triwulan 2 2020 26,9%. Nah, namun realisasinya ini sudah mencapai dari target, bahkan melebihi ya, 27,82%. Ini nggak ada satuannya ya, persentase atau dalam bentuk nominal rupiah atau USD. Nah, ini meskipun targetnya diturunin, tapi sudah mencapai target. Nah, ini nggak terjadi di Indonesia aja kok, tapi juga di sejumlah negara. Adanya kebijakan lockdown, kebijakan PPKM, dan sebagainya menyebabkan para investor itu masih wait and see. Dia melihat dulu apa sih perkembangan kebijakan di negara tersebut. Selain itu juga melihat perkembangan tren dari COVID-19 di sejumlah negara. Ketika waktu itu Indonesia masih relatif aman ya, jumlah kasusnya nggak terlalu banyak, investor masih melakukan investasi di triwulan 1 2020 masih positif lah. Nah, namun ketika dilihat di triwulan 2 kok kasusnya meningkat begitu pesat di Indonesia. Investor mulai wait and see, dia melihat perkembangannya. Dia menahan dulu untuk melakukan investasi di Indonesia, khususnya investor asing. Baik PMA maupun PMDN, para investornya itu masih wait and see di situ. Melihat perkembangan gejolak di global maupun di negara tersebut. Nah, yang keenam ini adalah MTP. Nilai tukar petani ini menunjukkan tingkat kesejahteraan juga bagi petani. Dihitung dari apa sih? MTP ini merupakan salah satu indikator yang berguna untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani karena mengukur kemampuan produk atau komoditas yang dihasilkan maupun dijual petani dibandingkan dengan produk yang dibutuhkan petani, baik untuk proses usahanya maupun untuk konsumsi rumah tangga petaninya. Rumus MTP itu tadi sudah dijelaskan. MTP sama dengan nilai dari indeks harga yang diterima petani atau kita biasanya menyingkat IT. IT dibagi dengan IB kali 100%. IT adalah indeks harga yang diterima petani. Berapa sih jumlah atau harga gabah yang diterima oleh petani dibagi dengan IB atau indeks harga yang dibayarkan petani. Ini IB ini disusun berdasarkan data hasil survei bulanan statistik juga di pedesaan yang dilaksanakan setiap bulan. Nah, kalau nilainya di atas 100, artinya kan sudah BEP ya, istilahnya break even point-nya si petani. Kalau di atas 100, si petaninya masih untung. Tapi kalau udah di bawah 100, artinya si petaninya rugi. Dia menanggung kerugian. Nah, meskipun ini masih di atas 100, nilainya itu turun drastis dari 106 turun menjadi 100,99 di Jawa Tengah. Di nasional juga turun dari 104 menjadi 100,65. Nah, ini di bulan Agustus 2020. Kalau kalian lihat juga ya, kemarin meskipun pandemi COVID-19 ini menyebabkan di sejumlah sektor pertumbuhan ekonominya turun, minus semua, tapi ada satu sektor yang masih positif dan tinggi sekali, yaitu sektor agriculture. Pertumbuhan ekonominya masih positif. Nah, ini menjadi harapan bagi bangsa kita, karena kan stok pangan, ketahanan pangan itu penting di saat di kala pandemi seperti saat ini. Ketika sudah wabah, kemudian kasusnya meningkat, stok bahan makan kita terbatas, itu kan berbahaya bagi ketahanan pangan kita. Untungnya kok kemarin masih positif, sektor agriculture itu justru membuat sedikit kaget ya, yang lainnya negatif kok ini positif. Itu angin segar lah bagi Indonesia itu sebagai penolongnya. Nah, ini kalau dilihat secara khusus Jawa Tengah sendiri, nah ini terlihat ya bahwa tren pertumbuhan ekonominya stagnan di kisaran 5% mulai dari kuartal 1 2018 sampai kuartal 4 2019. Mulai turun karena ada COVID-19 di kuartal 1 2020 sampai minus di kuartal 2 2020. Nah, ini di sejumlah provinsi di Pulau Jawa pun juga mengalami penurunan, minus semua nih, nggak ada yang positif. DKI minus 8%, Jawa Barat minus 5%, DIY minus 6%, Jawa Tengah minus 5,94%. Semuanya
menunjukkan performa yang negatif di kuartal 2 2020. Di sektor pun seperti ini, seperti halnya ya di PDB menurut sisi pengeluaran, yang warna abu itu 2019, yang warna merah ini adalah 2020, kuartal 2 2020. Semuanya negatif nih, merah semua di sebelah kiri. Baik nasional, yang konsumsi rumah tangga, kemudian konsumsi pemerintah ini minus, kemudian ekspor juga minus, impornya masih minus. Nah, ini yang sedikit positif adalah positifnya investasi justru. Di sini masih menunjukkan angka positif. Nggak muncul ya angkanya berapa ininya pertumbuhannya. Nah, kalau dari sisi lapangan usaha ini juga performanya beberapa menunjukkan negatif. Yang hijau ini di kuartal 2 2020. Pertanian di Jawa Tengah itu turun minus 2,5%. Kemudian industri juga turun minus 1,3%. Konstruksi minus juga, meski agak kecil, minus 0,53%. Dan perdagangan juga minus. Ini performa baik sektor maupun pengeluaran di Jawa Tengah itu mengalami pertumbuhan yang negatif. Inflasinya, nah kalau mau dibedah lagi inflasi juga ini yang warna orange ini 2020, yang warna hijau itu 2019, yang warna biru itu 2018. Nah, ternyata di yang warna orange ini di 2020 sampai bulan Agustus itu jauh lebih rendah dibandingkan 2019 yang warna hijau. Ini trennya sudah mulai turun nih. Kelihatan banget kan di bulan Maret langsung anjlok ini inflasinya, nilai inflasinya turun. Terus Juni ini sudah mulai sedikit pulih, mungkin ini bulan Lebaran ya, Mei Juni ini Lebaran, biasanya ketika Lebaran orang akan membeli banyak stok makanan, pakaian dan sebagainya. Maka ini tren seasonal, musiman, pasti di bulan akhir tahun, Desember atau di bulan Lebaran itu pasti inflasi akan naik. Itu seperti itu trennya. Kemudian setelah Lebaran mulai turun lagi hingga Agustus. Nah, ini seperti kalian ketahui ya, bahwa di Jawa Tengah untuk menghitung inflasi itu nggak dihitung loh per semua kabupaten, per 34 atau 35 kabupaten di Jawa Tengah, tapi ada beberapa sampel. Kalau di Jawa Tengah sendiri, itu BI membangun TPID ya, Tim Pengendali Inflasi di 6 wilayah, yaitu Tegal, Kota Semarang, Kudus, Surakarta, Purwokerto, dan Cilacap. Indikatornya 6 kabupaten ini untuk dijadikan dasar untuk menghitung tingkat inflasi di Provinsi Jawa Tengah. Tapi kita nggak menghitung ya 35 kabupaten lainnya. Kenapa kota-kota ini aja ya? Salah satu indikatornya karena Kudus, walaupun kota kecil, tapi ini penyumbang PDRB terbesar di salah satu PDRB terbesar di Jawa Tengah. Cilacap juga, ini kan ada tambang minyak. Kudus itu kota kretek, penyumbang pajak besar juga. Kota Semarang, ibu kota provinsi. Tegal, ini akses mobilitasnya antar provinsi, logistiknya juga cukup tinggi. Purwakarta dan Surakarta. Ini beberapa kota besar yang dijadikan patokan untuk menghitung inflasi di Provinsi Jawa Tengah. Jadi kalau mau lihat, ada nggak sih Miss data inflasi di misalkan Kabupaten Semarang? Nggak ada. Adanya inflasi di Kota Semarang. Ada nggak Miss inflasi di Kabupaten Solo? Nggak ada. Adanya di Surakarta atau di kota lainnya. Itu nggak ada. Indikatornya ke-6 ini, kota-kota besar ini. Terus ini tren NTP tadi udah ya. NTP provinsi di Pulau Jawa. Nah, ini antar provinsinya semuanya itu turun. Bahkan ada yang di bawah 100 nih. Jawa Tengah masih aman ya tadi, 100,99. DIY juga masih aman, 101. Banten masih aman. Cuman masih NTP-nya turun ya. Meskipun masih aman, ini NTP-nya, tren NTP-nya turun. DI Yogyakarta minus 0,4, Banten masih positif ya. Yang di bawah 100 ada Jawa Timur,
terus ada Jawa Barat, dan DKI Jakarta juga 100 ini. Nah, ini untuk per subsektornya, tanaman pangan masih positif 0,7%, hortikultura minus 1,92%, perkebunan 3,5%, peternakan turun minus 1,24%, dan perikanan positif 1,87% per September 2020. Bagaimana dengan perusahaan dan pekerjanya yang terdampak dengan COVID-19? Nah, ini kelihatan banget kan, bahwa di tahun update hingga 26 Agustus 2020, jumlah pekerja yang di PHK itu adalah 12.170 pekerja. Ada 341 perusahaan terdampak dengan 64.810 pekerja terdampak. Bayangin aja, mana sektor terbesar yang terdampak? Adalah industri pengolahan. Dia mem-PHK hingga 11.447 orang kerja di sini. Sektor lainnya juga ada aktivitas sewa guna, perdagangan, kemudian akomodasi, ini kayak perhotelan dan lain-lain ya, kesenian, hiburan. Nah, ini terdampak juga nih, khususnya sektor pariwisata, rekreasi, kemudian kesehatan, dan lainnya. Nah, yang dirumahkan berapa? Yang dirumahkan total ada sampai 52.640 pekerja. Paling besar balik lagi ke sektor industri pengolahan, akomodasi, pengangkutan, dan sebagainya. Untuk kemiskinan Provinsi Jawa Tengah hingga Maret 2020 ini bisa dilihat baik tren persentasenya maupun orangnya itu di sini masih belum representatif karena masih di Maret 2020. Nanti mungkin akan jauh terlihat di bulan Septembernya ya, September 2020. Ini sudah menunjukkan nih peningkatan jumlah orang miskinnya, tapi akan lebih kelihatan lagi nanti di Maret 2021 bahkan ya, atau September 2020. Proyeksi dampak negatif dari COVID-19 terhadap kinerja perekonomian semester 1 2020 ini menyebabkan permintaan maupun penawarannya ini mengalami keanjlokan. Konsumsi rumah tangganya turun, investasinya juga turun, ekspor impornya juga anjlok, pengeluaran pemerintahnya juga turun. Ini dari sisi demand. Kalau dari sisi supply atau lapangan usaha ya, sektor lapangan usaha juga menunjukkan kemerosotan tadi sektor-sektor manufaktur dan sebagainya. Kinerja beberapa sektor usaha primer dan sekunder turut merosot drastis di kinerjanya secara umum di semester 1 2020. Nah, ini menyebabkan apa sih COVID-19 ini? Menyebabkan pertama kali pertumbuhan ekonominya turun. Hal ini juga menyebabkan PAD-nya turun dan defisit APBD di sejumlah wilayah Indonesia semakin besar. Kemiskinannya juga meningkat, PHK, pengangguran juga meningkat, ketimpangan semakin meningkat sehingga menyebabkan kesejahteraan masyarakat yang dilihat dari rasio Gini ini juga turun, sehingga menyebabkan potensi yang sangat berat nih, potensi gejolak dan radikalisme, masalah sosial ekonomi yang meningkat. Nah, ini yang perlu diwaspadai ya, khususnya daerah-daerah yang minus, udah minus sebelum COVID, apalagi ada COVID, makin terdampak mereka. Misalkan di daerah Indonesia Timur lah, nah itu kan agak riskan di sini. Strateginya apa untuk memacu pemulihan pertumbuhan ekonomi khususnya di Jawa Tengah? Yang pertama adalah mengendalikan lajunya, mengendalikan COVID-19 ini sudah dilakukan ya, baik nasional maupun Jawa Tengah sendiri. Pemerintah sudah memberlakukan PPKM bertahap yang kontinu berbulan-bulan. Awalnya cuma berapa periode, terus bertambah sampai berbulan-bulan. Nah, ini sudah kelihatan nih di Jawa Tengah, khususnya kota Semarang saat ini udah masuk level 2. Tinggal 10 kasus kemarin, kalau nggak salah update-nya terakhir, tinggal 10 kasus COVID-19 di kota Semarang. Jangan sampai dengan turunnya COVID ini kita menjadi lupa atau menjadi lengah ya, sehingga kita oh udah aman nih, tinggal 10 kok, kita udah level 2, kita udah kemana-mana udah bebas itu. Jangan lupa protokol kesehatan juga, khawatirnya meningkat seperti di Jakarta.
Awalnya udah trennya turun, tapi mungkin agak sedikit lengah, mulai naik lagi trennya. Kemudian adalah yang kedua, memacu baik demand maupun supply-nya, permintaan maupun penawarannya ekonomi melalui kebijakan APBD-nya. Ketiga adalah kolaborasi dengan para stakeholder, baik mitra swasta, investor asing, investor dalam negeri, kemudian mitra akademik dan government lainnya, itu perlu ada kolaborasi yang bagus di sini. Yang terakhir adalah ciptakan tata kelola yang baik. Jangan ada kesalahan sistem, kesalahan kebijakan yang merugikan para stakeholder lainnya, para yang memiliki peranan di situ menciptakan kerugian di pihak lainnya. Strategi pemulihan ekonomi di tahun 2021 apa di sini? Ada beberapa tantangan dan strateginya. Tantangannya penurunan realisasi investasi, penurunan kinerja ekspor, tingginya kasus PHK, meningkatnya NPL (non-performing loan) atau gagal bayar dari UMKM maupun IKM, keterbatasan akses dan industri pangan, turunnya pendapatan pelaku usaha pertanian, dan perlunya penguatan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat. Strateginya ada ini beberapa. Pertama, melalui digitalisasi perizinan, semua serba digital, dipercepat kalau bisa untuk pemanfaatan insentif, kemudian percepatan realisasi kawasan industri KIK atau KEK, kawasan industri khusus, kawasan ekonomi khusus, kemudian mengoptimalkan kinerja komoditas, kemudian mendorong shifting pada pasar negara non-tradisional, meningkatkan potensi proyek padat kerja PDT, baik pemerintah maupun swasta, pengembangan wirausaha baru atau startup, relaksasi kredit perbankan ini juga sudah dilakukan, subsidi bunga kredit perbankan juga sudah dilakukan, bantuan subsidi transportasi, kemudian untuk khususnya distribusi bahan pangan, pemasaran hasil pertanian melalui platform online. Nah, ini serba digital semua ya. Pandemi ini kita ambil sisi positifnya, kita melompat ya, yang dulunya enggan atau acuh dengan digitalisasi, semuanya serba sekarang online. Bantuan BBM bagi nelayan kecil, sarpras, perikanan, dan sebagainya. Penyediaan cadangan pangan pemerintah, kemudian pemanfaatan pekarangan melalui stimulan bibit sayuran. Nah, ini home industry lah ya. Kita mencoba dengan keterbatasan pandemi ini, kan orang bekerja dari rumah, aktivitas dari rumah, coba kita beralih biasanya ke aktivitas untuk bercocok tanam di rumah. Itu menjadi salah satu hobi atau aktivitas baru, itu untuk memulai ketahanan pangan dari sektor rumah tangga itu sendiri. Nah, demikian presentasi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.